Hidup baru, era new normal, itulah tema episode Rosi malam hari ini. Live streaming bisa Anda ikuti di kompas.tv/live. Kita masih berbicara tentang bagaimana kita bersiap dengan tatanan hidup baru. Karena virus corona tetap ada di sekitar kita, tapi kita tetap harus bisa bertahan dan produktif. Sudah bergabung dengan saya di bagian ini, ia adalah Bung Agus Sudibyo, Ketua Komisi Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, serta Dr. Brian Srihaprasuti, benar ya? Sriprahastuti, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Bung Agus dan Dr. Brian. Saya mau tanya dulu dengan Dr. Brian, apa menurut Anda sebagai seorang dokter dengan latar belakang medis, bagaimana pernyataan pemerintah tentang kita harus bersiap dengan new normal, padahal banyak juga rekan-rekan Anda dengan latar belakang medis yang menyatakan ini terlalu terburu-buru, terlalu gegabah, dan sangat berbahaya. Iya, satu sisi saya bisa memahami kalau kolega-kolega saya, kalau dokter ya, berpendapat seperti itu. Mungkin karena kita harus melihat juga dari kasus positif yang masih ada, kemudian kematian juga yang kita sebut sebagai case fatality rate, tingkat kematian yang masih tinggi. Itu fakta yang nggak bisa ditutup-tutupi ya. Tetapi kan bukan hanya itu kita melihat situasi pandemi ini terjadi. Ada banyak variabel, ada banyak indikator-indikator yang lain. Dan juga kita harus lihat kita menjalani pandemi ini kan ini kita sudah sampai ke bulan yang ketiga ya. Dan kita harus realistis bahwa kehidupan ini harus berjalan terus. Dan kemudian fakta yang lain tadi Mbak Rosi sudah sampaikan bahwa pandemi ini baru bisa selesai kalau obat yang bisa mematikan virus, mengatasi virus ini ditemukan dan vaksin ditemukan, dan itu bisa dipastikan tidak akan dalam waktu dekat. Perlu waktu yang agak lama. Belum lagi kita menemukan bibitnya, kemudian diproduksi dalam jumlah besar, itu butuh waktu yang lama. Artinya kan kita harus realistis dengan situasi ini. Kehidupan harus berjalan terus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Artinya kita harus beradaptasi dengan situasi di mana virus ini ada. Dan adaptasi itu adalah bagaimana kita mempengaruhi perilaku hidup kita sehari-hari. Prinsipnya sederhana saja. Kita nggak bisa ngontrol virus itu akan di mana, tapi yang bisa kita kontrol adalah apa yang bisa kita kontrol cara hidup kita. Tapi ini juga dianggap sebagai bagian dari pemerintah lepas tangan. Saya ingin bertanya karena Anda bagian dari KSP dan punya latar belakang medis dengan tudingan bahwa ya pemerintah kemudian memang alih-alih memikirkan kesehatan tapi justru lebih berpikir sektor lain. Enggak juga sih. Sebetulnya kan kalau kita lihat ada 3 pertimbangan ya Mbak Rosi ya untuk melihat situasi ini. Satu adalah kita melihat gambaran epidemiologi. Banyak juga tuh indikatornya di sana. Salah satunya tadi di sesi awal Pak Menteri sudah menyampaikan tuh ada yang disebut dengan tadi menyebutkan nggak ya? Ada yang disebut dengan reproductive number ya. Nah itu kan dilihat ya reproductive number-nya. Tapi itu baru satu indikator. Masih banyak indikator yang lain. Kemudian variabel yang kedua adalah melihat layanan kesehatan, sistem layanan kesehatan. Itu juga dilihat juga seberapa mampu suatu wilayah untuk bisa mengatasi kasus-kasus yang terjadi. Itu dilihat. Kemudian, tapi justru di situ soalnya, karena kan waktu itu Pak Presiden mengatakan percepat rapid test, harus ada berapa sekian waktu itu 10.000 per hari. 10.000 per hari. Sekarang udah lebih. Pak Menteri, tapi waktu itu kan ada jeda antara apa yang diperintahkan oleh Presiden dan eksekusi di lapangan. Jadi memang ada kegamangan publik melihat antara kesigapan pemerintah menangani ini. Sehingga ketika pemerintah mau maju dengan action atau policy yang lain, mereka ragu, bener nggak ya kita bisa atau enggak gitu. Tapi bisa dilihat, karena kalau kita lihat misalnya di rumah sakit, dibandingkan waktu awal-awal, sekarang itu tidak overload ya mereka. Jadi itu yang dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta sebenarnya. Ya, kita punya indikatornya kan, misalnya kapasitas rumah sakit itu dipergunakan sampai 40%, 50%, ini masih bisa diatasi. Artinya tenaga kesehatan kita, obat yang tersedia, kemudian perlengkapan di rumah sakit masih sanggup untuk mengatasi persoalan yang ada.
rencana untuk beradaptasi, bersiap dengan kehidupan tatanan baru itu sesuatu yang baik. Meskipun Pak Menteri itu juga mengundang semacam warning atau peringatan juga dari para tokoh nasional. Dari Ketua DPR Puan Maharani misalnya kita dengar apa katanya tentang rencana pemerintah bersiap dengan new normal. DPR RI tentu saja mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru dalam melaksanakan the new normal. Diperlukan prakondisi dan protokol yang dipahami bersama dengan masyarakat, sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan baru di dalam masyarakat. Oke, saya ke Pak Menteri dulu. Mengingatkan pemerintah untuk tidak buru-buru menerapkan the new normal. Harus ada standar yang jelas dan jangan sampai menimbulkan kebingungan baru di masyarakat. Saya kira itu yang betul. Sekarang kalau dilihat tadi Ibu Ketua DPR menyampaikan ini kapan ini? Berapa waktu yang lalu? Sejak itu disampaikan, ya terjadi proses. 1 Juni. Ya, beberapa kali. Tapi sudah beberapa kali itu disampaikan. Ya. Kalau dilihat apa yang dilakukan oleh pemerintah, ya memperhatikan apa yang menjadi concernnya Ibu Ketua DPR tadi. Ya. Bahwa tidak boleh terburu-buru, harus berbasis data yang betul, ya, dikalkulasi dengan benar, dipersiapkan semua langkah-langkah yang tepat. Itulah yang sedang dilakukan oleh pemerintah ini. Ya. Tapi Ibu Ketua Umum tadi tidak bilang jangan buka, tapi berhati-hati dan kehati-hatian itu dilakukan dengan berbasis data empiris dari wilayah. Ya, jadi bukan ada kehati-hatian di situ. Ada. Dan jangan sampai menimbulkan kebingungan baru di tengah masyarakat. Terkait dengan kebingungan baru itu juga sudah diantisipasi dan dilakukan oleh pemerintah dengan merubah ya pola komunikasi di antaranya ya single data. Itu sudah diatur semuanya supaya data itu tunggal. Ya, mengupdate data secara periodik dengan betul. Memperbaiki seluruh sistemnya. Karena data itu kunci dari kepercayaan sebenarnya. Persis Rosi. Karena apa? Kita ini ada hal yang ideal, tapi ada hal yang harus realistis dengan keadaan kita. Ya, keadaan kita ya seperti ini Indonesia. Kita mengambil kebijakan yang terbaik dari keadaan sebenarnya. Apa yang saya maksudkan adalah apa? Terkait dengan data misalnya. Data bisa melalui artificial intelligence, tapi kan perlu alatnya. Ya, perlu juga diupload secara periodik. Ini disiapkan. Perlu koordinasi lintas lembaga. Dan itu dirapatkan secara terus-menerus. Dan belum tentu bisa tereksekusi dengan baik. Sampai akhirnya ya dengan menggunakan aplikasi termasuk interoperabilitasnya data melalui yang disebut dengan Bersatu Lawan COVID terintegrasi di sana. Data itu sudah dilakukan cleansing dan retafsir oleh Kominfo, dibicarakan bersama-sama dengan BSSN ya terkait dengan security datanya, re-cleansing datanya, dikirim ke dashboard Kementerian Kesehatan, diumumkan oleh juru bicara gugus tugas. Kalau mengacu kepada sentral data itu, harusnya di Indonesia ini hanya ada satu data. Yang menjadi persoalan pada saat ada time lag. Ya, pada saat juru bicara menyampaikan data, di saat yang bersamaan wartawan menanyakan di salah satu pejabat pemerintah daerah, ya, di dalam waktu yang berbeda, keluar data yang tidak sama. Kalau ditanya dalam satu sumber yang sudah menjadi satu sumber data, yaitu di dashboard Kementerian Kesehatan medisnya atau di dashboardnya gugus tugas, hanya ada satu data dan itulah data yang relevan. Meskipun sebenarnya Pak Menteri keluhan dari mereka adalah karena sumber bottleneck itu adalah di Litbangkes. Karena semua hasil dari swab test atau apapun itu semuanya harus bersumber dari Litbang Kementerian Kesehatan yang mana itu menimbulkan time lag itu. Jadi setuju. Jadi begini Rosi ya, tadinya ada sekitar 50-an. Karena ada pemerintah daerah yang juga mengatakan kalau bisa mereka diberikan otonomi kepada kemandirian Litbangkes mereka supaya mereka juga bisa mengumpulkan. Persis Rosi. Jadi situasi kita ini tidak ideal di mana semuanya sudah secara online real time ya. Tidak begitu kenyataan di Indonesia. Tapi dari 50 lebih ya tadinya laboratorium sekarang menjadi 150-an lebih laboratorium dengan
memanfaatkan menggunakan semua tenaga medis, ya, tenaga laboratorium, bahkan para sarjana baru itu digerakkan untuk sumber daya yang cukup. Ini sehingga tes itu bisa dilakukan lebih banyak. Tadi Presiden sudah menetapkan dari 10.000 menjadi 20.000 ya untuk digunakan. Sekarang persoalannya pada saat setelah selesai tes kita kan butuh waktu ya, waktu untuk hasil tes. Ya. Setelah hasil tes perlu cara bagaimana menyampaikan, mengkomunikasikan. Nah, untuk menghindari perhatian ya yang mengakibatkan informasi yang simpang siur, harusnya satu sumber yang menjadi sumbernya ya ke gugus tugas, karena semuanya akan dari situ keluarnya. Tapi kalau kita pergi ke daerah, sudah ada hasil tesnya di laboratoriumnya, belum disampaikan ke daerah, kita pergi bertanya di daerah, dia belum ada. Oke. Hal-hal seperti begini harus diperbaiki pola komunikasinya, dan menyarankan ya termasuk kepada media, Rosi, ya menanyakan sumber informasi data ke satu tempat, ke gugus tugas. Sebenarnya kalau gugus tugas selama ini memang tiap hari kita dengar sih Pak soal pertambahan positif, sehat, yang Tidak saja itu. Itu yang sudah diumumkan dilakukan, hasil akhir dari interoperabilitas data adalah tadi data terkait dengan tambahnya jumlah pasien yang terpapar ya, atau bahkan yang sembuh dan ada yang meninggal dunia. Tidak saja itu ujungnya, tapi proses ke situ ada banyak sumber data lainnya yang kalau dibutuhkan bisa diberikan. Dan itu sebenarnya selama ini juga media dapatnya dari gugus tugas sih Pak Menteri. Saya mau tanya ke Bung Agus Sudibyo, Anda Dewan Pers, selama ini kan melihat skeptisme masyarakat. Selama ini selalu ada apa yang dikatakan oleh pemerintah kemudian seolah-olah itu menjadi ada Indonesia terserah, kita bilang Indonesia new normal, kemudian dibalas dengan tagar Indonesia abnormal. Mengapa ada semacam social atau defisit trust pada apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kalau kita lihat Pak Menteri, dokter bilang pemerintah sudah benar-benar melakukan tugasnya dengan baik. Tapi mengapa distrust itu masih ada? Ya, itu sebenarnya situasi global ya. Kalau kita lihat hari ini sebenarnya public trust terhadap pemerintah dimanapun itu cenderung memang menurun gitu ya. Karena kita menghadapi situasi yang benar-benar baru, yang tidak ada yang menduga dan sebenarnya tidak ada yang siap, baik dari sisi negara, pemerintah, swasta, pers, dan juga masyarakat. Jadi memang situasinya sangat intens, sangat dinamik, penuh dengan perubahan dan penuh juga dengan kepanikan gitu ya. Jadi reaksi-reaksi yang muncul, terutama sekali di media sosial, adalah reaksi yang spontan, yang instan, yang sangat ekspresif, dan kemudian cenderung memang tidak rasional gitu. Nah, dalam konteks itu saya kira fungsi media itu sangat menentukan. Media arus utama ini kita bicara betul, ya? Ya, tadi kan Pak Menteri bilang komunikasi. Jadi kuncinya adalah sekarang komunikasi gitu ya, terutama sekali komunikasi massa gitu. Oke, saya tanya karena ini saya pengen banget. Saya tanya pada ahli komunikasi atau mereka pengamat media. Ketika itu terjadi social distrust, terlepas semua negara, pemerintah kita lihat Amerika kurang apa, tapi tetap aja yang terbanyak. Padahal mereka semua punya infrastruktur kesehatan yang luar biasa. Ketika ada distrust pada pemerintahan Indonesia dalam menangani kasus ini, karena memang secara kebijakan dianggap maju mundur, tidak firm, atau cara penyampaiannya yang juga tidak meyakinkan, atau medianya yang memang juga punya kontribusi mengutip dengan akurat. Betul, jadi itu tadi ya, karena situasinya sangat intens, sangat dinamis, media juga terdorong untuk menjadi yang paling cepat, yang paling dahulu untuk menyampaikan informasi. Jadi maksudnya mungkin baik, tapi kemudian karena terdorong oleh ingin yang paling cepat, yang paling baru, yang paling aktual, jangan kedahuluan sama media lain, jangan kedahuluan dengan media sosial, maka kemudian akurasi, konfirmasi sumber kunci, verifikasi dalam beberapa kasus ya, bukan dalam semua kasus itu terabaikan gitu. Dan ini menurut saya memang harus dikoreksi betul sehingga dalam situasi yang seperti ini itu media massa konvensional itu harus
bisa mengkombinasikan dua hal sekaligus. Satu itu fungsi kritik terhadap pemerintahan, Which is kritik itu sebagai penting. energizer, Itu penting, ya. tapi di saat yang lain juga harus mengembangkan yang disebut sebagai jurnalisme yang manufacturing hopes gitu. Jadi menjaga harapan masyarakat biar masyarakat tidak panik bahwa dengan kedisiplinan semua orang disiplin semuanya menjalankan fungsinya masing-masing, ini bisa tertangani. Jadi menggabungkan dua hal ini yang memang sulit tapi harus dilakukan oleh pers kita. Saya akan tutup segmen kali ini karena itu yang selalu dikatakan oleh Pak Yaakob Utama, mengingatkan yang berkuasa, menghibur yang papa. Betul. Kami kembali sesaat lagi.